Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah mazilna fi darsina fi hadzal yaum yaumul ahad Isrun min syahri Mars 2022 muqabil as-sabi' asr min syahri Sya'ban 1443 famazilna fi hadzal masjid al-mubarakah Masjid Abi Dzar Al-Ghifari fi Kendari Sulawesi Tenggara. Famazilna fi darsina fi kulliyati Al-Quran fi ilmi tafsir suratil Masad. Wal an nadkhulu ila al-ayah ats-tsalitsah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sayasla naran dzata lahab. Wa hada ala qiraah Hafsan Asim. Wa ala al-qiraah Al-Kisai sayasla naran dzata lahab. Adapun qiraah Warsh maka sayasla naran dzata lahab. Maka ahkamu tajwid yang ada di dalam ayat ini sayasla, maka yasla di sini hukumnya adalah mad tabi'i sayasla. Maka selesai dari permasalahan yasla dari qiraah Hafs an Asim. Namun masalah yasla masih di qiraah Al-Kisai, maka dia ada padanya al-imalah. Karena dia alif lainah, maka yasle seperti muse, seperti wadduhi, seperti walaili idza saje. Maka di sini sayasle ada al-imalah. Adapun dari qiraah Warsh maka dibaca sayaslo, dinamakan lam al-mughalladhah. Maka lam di Hafs an Asim terbagi menjadi dua, muraqqaqah dan mufakhamah. Terutama lafdzul jalalah Allah muraqqaqah idza qablahu kasrah, seperti bismillah. Maka lafdzul jalalah lam di sini muraqqaqah, ataupun mufakhamah idza qablahu dhammah au fathah. Rasulullah maka mufakhamah. Wa amma fil Warsh lam sayaslo tusamma dinamakan dengan lam al-mughalladhah au fihi taglid. Maknanya taglid adalah kental. Lalu bagaimana, apakah setiap lam dihukumi dengan taglid au mughalladhah? Al-jawab indal Warsh qaidatun. Pada qiraah Warsh ada kaidah. Jika lam syaratnya fathah bertemu sebelumnya shad, dan shad di sini sawa'un kana sakinan, shadnya sukun, ataupun shadnya dalam keadaan fathah, maka bertemu dengan lam dengan syarat lamnya fathah,
dan terutama ada madnya, maka taglid, maka mughalladhah. Maka dibaca bukan sayasla seperti qiraah Hafiz an Asim, dan tidak sayasle seperti qiraah Al-Kisai, tetapi mughalladhah fihi taglid, sayaslo, seperti itu. For example, di dalam ayat Al-Quran yang lain, di dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kenapa dibaca wa yuqimunas shalah? Karena masuk kepada kaidah tadi. Karena kita tadi membaca Al-Baqarah qiraah Warsh, maka shalah lam fathah terpenuhi syarat. Yang kedua, sebelumnya shad dalam keadaan fathah juga. Maka tidak dibaca wa yuqimunas shalah seperti Hafiz an Asim. Tapi di sini taglid wa yuqimunas shalah. Maka begitupun di sini sayasla dibaca dengan taglid, sayasla narang dzata lahab. Maka ini dari ahkam tajwid tentang ayat yang ketiga, dibaca oleh Hafiz an Asim sayasla, dibaca oleh Al-Kisai imalah sayasle, dibaca oleh Warsh an Nafi' dengan taglid sayasla. Maka kita baca sayasla narang dzata lahab. Maka dari ahkam tajwid setelahnya adalah sayasla mat tabi'i narang dzata. Apa hukumnya? Barakallahu fikum, jawab dengan cepat. Narang dzata, apa hukumnya? Yallah seri'. Ikhfa. Maka ikhfa di sini tanwin yang masuk kepada za, narang dzata. Maka makhraj nunnya, tanwin itu akhirnya nun. Mantuk wala yuktab. Disebutkan tetapi tidak ditulis. Maka nunnya di sini diikhfakan. Dan ikhfa dari segi lughah mimma khufiya, disembunyikan. Maknanya disembunyikan bagaimana? Tanwin yang asalnya akhirnya nun, naron, bertemu dengan za, tidak jelas nunnya, disembunyikan. Dipindahkan makhrajnya kepada khaysum, kepada hidung. Sehingga dibaca narang zata, narang zata, dan dia dua harokat indah Hafiz an Asim. Sayasle narang zata. Menurut Warsh, sayasla narang zata. Maka semua ittifaq ikhfa bagi tiga qiraah dua harokat saja. Dua harokat saja. Dan diinginkan dengan ikhfa di sini maknanya makhraj khaysum. Sehingga jika kita mengecek ikhfa kita benar atau tidak, tinggal ditutup hidungnya. Coba kita tutup. Sayasle narang. Tidak bisa disambung. Tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena kita tutup hidung, makhraj khaysum tidak bisa dibaca. Menandakan ikhfa kita benar. Maka ini dari hukum narang zata. Kemudian lahabin, maka lahab di sini qalqalah. Dan qalqalah ada yang membagi tiga, qalqalah kubra was sugra wal mutawassit. Dan ada yang mengatakan qalqalah kubra was sugra saja. Al-muhim di sini bukan qalqalah kubra.
Qalqalah kubra ada tasdidnya seperti di awal ayat. Wa tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini qalqalah kubra. Di sini qalqalahnya zata lahab, qalqalah sugra karena tidak ditasdidkan. Maka itu pun bisa kita katakan. Maka ini dari ahkam tajwid dari 3 qiraah yang kita baca. Adapun sekarang kita beralih kepada ilmu lughatil arabiyah dari i'rab. Maka sayasla, i'rab dari yasla, la syakka wala raiba bi annahu fi'lun mudhari'. Kenapa? Bidukhuli sin. Alamatu fi'lun mudhari' bidukhuli sin. Dan sin di sini yufidu tanfis. Memberikan makna future tense. Ataupun waktu yang akan datang. Maka makna sayasla akan dipanggang Abu Lahab. Kapan? Ya nanti, bukan sekarang. Di hari akhirah kelak, in the hellfire, forever in hell, kekal di dalamnya. Maka di sini sin litanfis, yasla, tidak ada keraguan lagi dia fi'lun mudhari' karena sin hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Maka yasla apa i'rabnya? Fi'lun mudhari' marfu'. Limadha marfu'? Litajarrudihi anin nasib wal jazim. Lalu mana alamat raf'ihinya? Tidak ada sayaslu. Tapi sayasla. Apalagi qiraah Al-Kisai sayasle. Apalagi qiraah Wars sayaslo. Tidak ada dhammah sayaslu. Jawabnya alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah mana aming dhuhuriha ta'adzur karena yasla dari fi'il mudhari' yang akhirnya alif layyinah yang sebelumnya fathah. Maka dijadikan imalah oleh Al-Kisai sayasle narang dzata lahab. Maka ini i'rab sayasla. Lalu naran kenapa mansub? Di sini maf'ulun bih. Kalau begitu, mana fa'ilnya? Tadi kan yasla fi'il mudhari'. Naran maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamirun mustatir. Wujuban takdiruhu au jawazan takdiruhu huwa. Kembali kepada Abu Lahabin. Maka maknanya sayasla fa'ilnya siapa? Abu Lahab. Naron. Maka Abu Lahab itu akan dipanggang di api neraka. Zata lahabin. Apa i'rab zata lahabin? Maka zata di sini mu'annatsah dari zu. Kalau mudzakkar zu, misalnya duntiqam, dumalin, dan juga di sini karena mu'annatsah menjadi zatul lahabin. Maka di sini menjadi pendalilan kenapa zatul lahabin? Afwan, zata lahabin. Kenapa mansub zata? Karena dia adalah sifat. Sifat untuk apa? Untuk an-nar. Karena nar maf'ulun bih mansub. Sayasla naron, maka sifatnya mengikuti al-matbu'. Atabe yatba'ul matbu'. Wasifah tatba'u al-mausuf. Yang disifati apa? Api neraka. Mu'annatsah. An-nar. Maka di sini harus sifat juga mu'annatsah. Sehingga bukan bukan za lahabin tetapi zata lahabin dengan ta karena mu'annatsah. Maka zata sifah lahabin, maka zata mudhaf dan lahabin mudhafun ilaih. Maka setelah kita mengetahui i'rab, kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Sayasla sin yufidu tanfis bimakna future tense
Kalau in English grammar, kalau di Arab, waktu yang akan datang, lil mustaqbal, li tanfis, makna tanfis adalah mustaqbal. Maka di sini maknanya akan, kita artikan seperti itu. Maka akan. Yasla, dari shola, nanti ditafsir akan ada, bimakna dipanggang, di api neraka. Sayasla, siapa yang akan dipanggang, fa'ilnya, huwa, kembali kepada Abu Lahab. Maka Abu Lahab akan dipanggang naron di api neraka. Yang api neraka ini bagaimana sifatnya? Zata lahabin. Zata sifat untuk nar. Mansub zata karena naron mansub, maka zata sifat zata lahabin nanti akan ada tafsirnya, maknanya api neraka yang bergejolak, api neraka yang sangat panas. Maka ini dari segi ilmu i'rab. Kemudian kita masuk kepada ilmu tafsir dari bab al-ma'ani, dari makna-makna yang ada. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala, sayasla naron, maka apa makna yasla? Dari segi lugatil arabiyah, maka di sini sekarang kita masuk kepada tafsir ma'ani. Apa makna yasla? Maka yasla, kalau tadi dari segi i'rab fi'lun mudhari',